Bapak Ibu Dewan Guru SDN 9 Batu Putih, kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 9 Batu Putih yang saya hormati, beserta Bapak Ibu Guru SDN 9 Batu Putih yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan tentunya, sehingga dapat berkumpul di ruang laboratorium SDN 9 Batu Putih ini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Kedua kalinya salawat beserta salamnya Allah semoga selalu dilimpahkan kepada kehadirat kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita harapkan syafaatnya dari dunia sampai kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya masa terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi inti dari kegiatan ini adalah saya akan melakukan pengimbasan, akan berbagi tentang budaya positif yang telah saya dapatkan selama saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, khususnya di modul 1.4. Kesepakatan kelas seperti yang tertera di sini, silakan diamati. Saya rasa seperti ketika kita melakukan diskusi sebelumnya, kita melakukan kesepakatan kelas, kita memberi kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka, saling menghormati, berpendapat silahkan dipersilahkan. Ketika ada salah satu orang yang berbicara, kita mendengarkan, berpartisipasi penuh dengan kemudian kita mengikuti kelas dalam keadaan gembira. Ini kesepakatan kelas kita. Saya rasa ada yang ditambahkan atau tidak, Bapak Ibu? Mungkin satu ditambahkan, boleh sambil ngemil kalau ada yang masih ada di ruangan boleh, jangan terlalu formal. Kemudian materi yang akan saya sampaikan dalam budaya positif kali ini ada beberapa konsep inti. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kedua, tentang hukuman dan penghargaan. Ketiga, tentang disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, teori motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Mungkin salah satu dari ke-8 konsep ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu guru, tetapi mungkin kita belum tahu bahwasanya namanya ternyata itu namanya adalah segitiga restitusi, namanya adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi saya yakin ketika nanti saya menjelaskan, Bapak Ibu guru akan secara langsung sudah paham, itu ternyata seperti itu toh. Kemudian di sini yang pertama kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian paradigma, perubahan paradigma. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta untuk melakukan kegiatan cobalah buka. Bapak Ibu bisa menuliskan sesuatu nanti di kertas. Boleh minta Bu Ulan dibagikan stikernya. Tuliskan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau misalkan menurut Bapak Ibu yang paling berharga adalah suami saya, istri saya, tuliskan di situ. Yang paling berharga adalah anak saya, tulis di situ. Pokoknya sesuatu yang menurut Bapak Ibu paling berharga. Bu Kepala Sekolah bisa dikasih juga Bu. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu tulis yang paling berharga. Pokoknya yang Bapak Ibu dirasa kalau saya nggak punya ini, kalau saya kehilangan ini, saya pasti sangat terpuruk. Nah, apa kira-kira yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu? Silahkan Bapak Ibu tulis. Kalau sudah, kemudian kalau sudah, Bapak Ibu perlu
menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam kehidupan Anda. Tugasnya sekarang silahkan digenggam. Nah digenggam erat-erat. Nanti Bu Meli bisa sama Bu Rita, Bu Sada dengan Bu Afrida, Pak Agus bisa dengan Pak Arif, Bu Rohma bisa dengan Bu Ika, Bu Ami bisa dengan Bu Ulan. Nah, nanti untuk Bu Kepala Sekolah bisa dengan tangan kanan dan kiri. Silahkan Bu Siti, Bu Siti bisa dengan Bu Rohma. Oke, Bu Siti bisa ke sana sebentar. Nah, tugasnya begini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu, satu, gantian dulu. Misalkan Pak Agus memegang. Nah, Pak Arif mencoba membuka atau merampas kertas yang ada di tangan Pak Agus. Nah, kira-kira apa reaksinya? Nah, nanti gantian. Nah, seperti itu. Nah, coba silahkan dipraktekkan Bapak Ibu. Nah, iya, seperti itu. Nah, kira-kira Bu Saada ini akan meminta sesuatu yang sangat berharga dari Bu Afrida. Nah, Bu Afrida juga akan meminta sesuatu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan ketika kita mengetahui hal yang berharga itu akan diambil oleh orang lain? Nah, apa? Coba lakukan satu, nggak ada 1 menit, beberapa detik aja. Nah, ada yang berhasil merebut? Semuanya mempertahankan. Oke, boleh disepil sedikit. Bu Roma, ini apa sesuatu yang berharga? Sesuatu yang berharga dalam hidup adalah mental. Nah, mental sangat berharga. Kemudian bisa Bu Siti Saada, apa yang sesuatu yang berharga? Ibu. Bagi saya nggak mungkin seperti ini kalau sampai doa dan restu ibu saya. Jadi tidak ada yang bisa merebut hak ini dalam hidup saya. Ada? Apa sesuatu yang berharga? Yang pertama iman. Semuanya itu sia-sia. Yang kedua keluarga dan iman. Sekali Bu Siti bisa melihat apa sesuatu yang berharga dari Bu Siti? Sudah nggak ada. Orang tua sudah tidak ada. Bisa lihat punya Bu Kepala Sekolah kita. Kalau saya kesehatan, karena kalau badan saya sehat semuanya akan tercapai. Keluarga mantap, ekonomi kuat, semua kuat kalau kita sehat. Ada banyak sekali sesuatu yang berharga itu ada kesehatan, ada ibu, ada mental, ada iman yang paling penting tadi ya. Memang benar. Sesuatu hal yang berharga itu ketika orang lain merebutnya, apa yang akan kita lakukan? Kita berusaha untuk mempertahankan, ya kan? Jangan. Ini kalau saya enggak. Tetapi ketika kita ingin memberi, ya dengan nggak perlu direbut juga, tangannya akan membuka seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan atau paksaan dari teman Anda? Bukan ya? Tidak. Mengapa? Kenapa Bapak Ibu tidak membuka? Ya berarti kita ya yang menentukan kita mau ngasih apa enggak, kita mau buka kepala atau tidak. Nah, ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepala sampai sekuat tenaga Anda? Nah, kita akan mempertahankan ini. Ini adalah manusiawi sekali. Semua manusia saya rasa akan seperti ini, akan melakukan hal yang sama seperti kita. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari dari kepala tangan ini? Bahwasanya kita biasanya selama ini berpendapat seperti ini. Guru itu bisa mengontrol siswa. Mereka itu seperti itu karena saya. Sering kita seperti kan ya. Mereka bisa melakukan itu karena saya. Saya bisa menyuruh mereka begini. Nah, pada dasarnya ternyata itu semua hanya sedikit faktor, Bapak Ibu. Kalau mereka tidak ingin melakukan, itu tidak akan terjadi. Jadi ini nanti akan kita pelajari pada modul 1.4 ini.
bisa mengontrol diri kita. Mau baik itu orang tua, orang yang terdekat kita pun tidak ada yang bisa mengontrol kita. Hanya diri kita. Ketika kita buka, ya tangannya akan buka. Tapi ketika kita tidak ingin membuka, tangannya tidak akan pernah terbuka. Meskipun orang lain berusaha membukanya. Ini yang kita dapatkan dari kegiatan tadi. Nah, kemudian ini budaya positif. Untuk membangun apa sih budaya positif itu? Apa budaya positif yang ada di pikiran Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika Bapak Ibu ngomong tentang budaya positif? Oke. Masa saya lagi? Memang dong ibu-ibu yang lain. Iya, ibu yang lain boleh tak bisa. Apa budaya positif itu? Budaya positif itu hal-hal baik yang perlu kita lakukan ataupun kita teruskan. Oke, hal-hal baik ya. Hal-hal baik itu sangat luas ya Bapak Ibu ya, sangat luas sekali. Seperti yang tadi ada 8 konsep inti tadi, itu adalah hal-hal yang baik. Nih, lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid itu mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi salah satu yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Nah, bagaimana, apakah kita sudah disiplin atau belum? Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Artinya miskonsepsi ini apa? Adalah hal yang tentang pemahaman kita sebelumnya yang sebenarnya itu kurang tepat. Yang pertama, ilusi guru itu bisa mengontrol siswa. Nah, itu ternyata kurang tepat. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, belum tentu. Baik itu untuk anak A, belum tentu baik untuk anak B, untuk anak C. Jadi meskipun dia itu positif, belum tentu baik untuk semuanya. Yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya itu lebih tua dari kamu, saya itu lebih dewasa dari kamu, saya lebih harus dihormati. Saya bisa memaksakan kehendak sama kalian misalkan seperti ini yang sering kita pahami, tapi sebenarnya ini merupakan sesuatu yang kurang tepat. Kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan. Nih, kritik itu dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan. Artinya kritik itu bisa dua fungsi. Yang pertama itu membuat orang yang merasa bersalah jadi semakin terpuruk. Bisa juga kritik itu akan menguatkan orang tersebut sehingga menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, kemudian ilusi mengontrol guru. Ya kali kita bahas satu-satu. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid ya Bapak Ibu untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Pernah beberapa kali kita menemui siswa yang ketika kita suruh baris saja, mereka malah berhamburan. Nah, itu apa? Meskipun kita mengontrol mereka, tapi ternyata mereka tidak menginginkan dirinya untuk dikontrol. Makanya tidak akan terjadi. Mereka tidak mengikuti perintah kita. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nih, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nih, ini adalah ilusinya. Kemudian yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Untuk menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagah. Jadi misalkan kita mengkritik murid dengan sesuatu yang dengan kalimat yang sangat membuat murid merasa bersalah. Itu bukan kita menuntun mereka untuk keberhasilan, tapi secara tidak langsung kita menuntun murid untuk menuju identitas yang gagal. Nah, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Oh, saya ini jelek sekali, udah nggak bisa matematika, udah nggak bisa agama, udah nggak bisa bahasa Indonesia. Terus saya ini bisa apa? Sering yang kita ngomong, kamu ini kayak gini nggak bisa, itu nggak bisa, begini nggak bisa. Bisamu tuh apa? Pernah ya sekali kita ngomong seperti itu? Ternyata itu kita menuntut murid kita untuk identitas gagal Bapak Ibu. Jadi itu yang harus kita pelajari nanti. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu.
Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, ini adalah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nih, pertama kita dulu berpendapat bahwa kebutuhan kita itu sama semua. Kebutuhan murid sama. Murid ya yang penting kita masuk, kasih pelajaran, setelah isi tugas, pulang. Semua murid butuh itu. Kita mikirkan seperti itu. Ternyata realitasnya kebutuhan itu berbeda. Kemudian yang kedua, seorang melihat hal yang sama, tapi beda. Setiap orang melihat gambar yang berbeda. Seperti kita menilai seseorang. Saya menilai tentang bulan misalnya. Penilaian saya dengan penilaian Bu Roma, dengan penilaian Pak Arif, dengan Bu Siti, itu pasti berbeda, tidak akan sama. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak bisa. Kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gak bisa kita berubah-ubah mereka. Orang lain bisa mengontrol saya. Misalkan kita akan bisa dikontrol oleh atasan kita. Nah, pada dasarnya tidak. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengizinkan untuk dikontrol, tidak akan terjadi. Pemaksaan ada pada saat rujukan. Realisasinya adalah realitanya kolaborasi dan konsensus menciptakan dunia baru. Model berpikir menang kalah dan model berpikir menang-menang. Coba, ada yang sudah mulai paham model berpikir menang kalah itu yang seperti apa? Model berpikir menang-menang itu yang bagaimana? Boleh dibawa ke belakang atau ke samping boleh. Model berpikir menang kalah atau menang-menang bagaimana? Boleh Pak Agus atau Bu Ika? Yang bagaimana model berpikir menang kalah? Ayo, Bapak Arif ternyata. Mikrofonnya jatuh pada Pak Arif. Utarakan pendapat Pak Arif tentang model berpikir menang kalah dan menang-menang. Pikir menang kalah ini bisa dikatakan seperti perlombaan. Kalau misalnya di kelas itu mungkin kita memberikan peringkat, seperti itu. Jadi anak itu kan berpikir saya harus mendapatkan peringkat seperti itu. Jadi akhirnya ya bagaimana caranya untuk bisa mencapai peringkat tadi dan mengalahkan temannya gitu ya. Nah, kurangnya seperti itu. Model berpikir menang kalah itu berarti ada salah satu yang dikalahkan dan salah satu yang dimenangkan. Misalkan ini ketika kita menghadapi dua siswa yang bertengkar, kita membela salah satu. Oh, kamu yang salah, yang ini tidak salah. Kamu makanya jangan nakal. Ini kan berarti si A ini menang, si B ini kalah. Nah, ini tidak boleh kita lakukan. Kita harus menggunakan model berpikir menang-menang. Artinya dua semua. Kalau istilahnya simbiosis itu simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Dua-duanya itu akan saling menguntungkan, tidak boleh menang. Makanya kenapa dalam kurikulum merdeka ini tidak diperbolehkan menggunakan peringkat. Nah, karena kita menghindari ini ternyata Bapak Ibu. Model berpikir menang kalah. Kita memulai berpikir ke model berpikiran menang. Ya. Oke. Nah, pertama yang berikutnya adalah tentang disiplin positif. Kalau kita berbicara disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Disiplin itu apa? Melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu itu secara rutin dan tepat waktu. Rutin dan tepat Dan berkelanjutan itu. Istiqomah kata Pak Agus. Jadi disiplin versinya Bu Siti adalah rutin, ya. Kemudian berkelanjutan. Nah, melakukan segala sesuatu sesuai aturan biasanya. Kemudian selain itu juga selain aturan, biasanya ketika kita mau membicarakan tentang disiplin, pasti ada hukuman. Pasti ada hukumannya. Kalau tidak disiplin ada konsekuensinya. Nah, di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir yang kalau perlu tidak kita gunakan sama sekali. Ini yang masih saya pun juga masih belajar. Kita ternyata tidak boleh memberikan hukuman kepada siswa. Terus tidak boleh. Nah, ini melanggar aturan disiplin positif. Disiplin diri yang berikutnya.
kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh diri kita sendiri. Nih, yang perlu digarisbawahi poin-poin ini Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Ini sebenarnya bukan hanya kita harus lakukan kepada anak murid kita. Pertama kita harus mulai dengan diri kita sendiri untuk disiplin diri. Jadi bagaimana biasanya kita itu kalau melakukan sesuatu, saya sendiri misalkan, saya misalkan melakukan segala sesuatu, melakukan tugas saya, itu biasanya ada dua motivasi. Yang pertama supaya saya merasa tetap nyaman, supaya saya menghindari hukuman, menghindari teguran dari atasan. Biasanya seperti itu. Itu adalah motivasi dari luar, Bapak Ibu. Motivasi yang bukan dari dalam diri. Saya melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan prestasi yang baik. Saya melakukan sesuatu itu karena saya menghindari teguran dari kepala sekolah. Nah, itu adalah motivasi dari luar. Dan yang harus kita lakukan yang poin ini, motivasi intrinsik ini, bukan yang ekstrinsik. Nah, kemudian di sini ada kebijakan. Nilai ini sebenarnya banyak sekali nilai kebijakan budaya positif ini. Ini salah satu yang perlu kita terapkan dalam kita belajar terhadap anak didik kita. Peduli, rajin, ya, rasa hormat, keterusangan, keberanian, sampai di sini ada kejujuran, bersahaja. Ini banyak sekali. Saya rasa ini bukan hal yang asing lagi. Kita pasti sudah tahu membedakan mana hal yang harus kita terapkan yang baik untuk siswa kita dan mana yang kurang baik untuk siswa kita. Nah, ini disebut sebagai nilai kebajikan. Artinya nilai kebajikan ini adalah nilai yang sama. Kalau kita hanya nulis baik, buruk, tentang sikap manusia itu kan berbeda-beda. Tapi kalau ini pasti sama. Berani. Orang yang berani, misalkan seorang anak berani maju untuk jadi pemimpin upacara. Saya mengatakan itu adalah mempunyai sikap berani. Saya yakin Bapak Ibu juga akan berpendapat sama ya. Tidak mungkin Bapak Ibu, oh enggak, itu termasuk perilaku santun. Nah, enggak kan? Pasti itu berani. Ini yang namanya kebajikan universal. Artinya sama, semua orang akan berpendapat sama seperti itu. Kebutuhan dasar manusia. Ini juga kita butuhkan. Ada di sini, lihat nih, ada 5 ternyata. Ini termasuk kita Bapak Ibu. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Itu adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar kehidupan kita ini sehat dan berkelanjutan. Nah, mungkin kan kita akan kita bertahan hidup kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi. Nah, seluruh tindakan manusia, nah ini memiliki tujuan tertentu. Semua yang akan kita lakukan ini adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita bahas satu persatu untuk kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau disebut survival. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalkan kesehatan, rumah, makan. Kalau kita tidak makan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mati atau meninggal. Kalau kita tidak sehat, bagaimana? Tidak bisa bekerja, tidak bisa melakukan aktivitas. Kalau kita tidak punya tempat tinggal, bagaimana? Di kolong jembatan. Tidak bisa bertahan hidup. Tidak bisa bertahan hidup. Ini berarti kebutuhan yang paling mendasar yang harus dipenuhi. Nah, yang kedua, penguasaan, power. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan ingin berharga. Kita senang nggak Bapak Ibu kalau ketika kita dihargai? Senang. Nah, oke. Kita senang tidak kalau kita diakui bahwasanya kita ini berkompeten? Suka ya? Nah, itu adalah salah satu kebutuhan. Memang kita butuh. Manusia itu butuh yang seperti itu. Memang butuh dipuji, butuh sebuah penghargaan. Itu manusia butuh. Dan itu sangat manusiawi sekali. Bukan lebay kok ini. Iya, bukan gila hormat, bukan. Bukan gila hormat. Memang itu Manusiawi. kebutuhan. Ya, memang itu kebutuhan. Nah, yang ketiga adalah kebebasan. Nah, kebebasan atau freedom ini kebebasan untuk menentukan pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ketika
itu butuh kebebasan. Yang berikutnya adalah kasih sayang, rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial yang baik. Nah, seperti saya tidak mencontohkan orang lain, saya sendiri. Saya masuk di SDN 9 Batu Putih ini dari 2019. Nah, saya dari domisili Gunung Agung ke sini jauh. Banyak yang mengatakan, kok Bu nggak pingin pindah ke sana saja yang lebih dekat. Nah, itu kenapa? Nah, karena saya merasa dapat kebutuhan yang ini, Bapak Ibu. Saya butuh dapat kebutuhan yang ini terpenuhi. Betul. Meskipun saya capek jauh dari Gunung Agung ke sini tiap hari, tapi kalau menurut saya capeknya badan saya itu akan hilang ketika saya istirahat. Saya tidur itu capeknya akan hilang. Tapi kalau capeknya itu berasal dari hati, itu meskipun saya tidur juga saya tidak akan masih teringat, masih terus seperti itu. Nah, jadi ini kebutuhan akan kasih sayang. Kemudian yang berikutnya ada kebutuhan kesenangan. Kita butuh mencari hal-hal yang menyenangkan bagi kita. Kita pernah dong, saya pernah hari di sekolah bersama anak-anak. Kita butuh refreshing, itu butuh. Nah, ini kebutuhan yang banyak ini yang harus kita pelajari. Ternyata siswa kita juga membutuhkan ini. Jadi kita tidak bisa memaksakan mereka untuk selalu mengikuti apa yang kita mau. Mereka butuh bertahan hidup, butuh penguasaan, butuh power ini, butuh kebebasan. Jadi ketika ada anak-anak yang kita menjelaskan mereka lari-lari, itu ternyata bukan sesuatu yang salah, tapi kita menganggapnya itu anak yang nggak bisa diam. Padahal mungkin dia membutuhkan satu kebutuhan ini, kebebasan, freedom. Ada yang anak tiba-tiba kelas 1, kelas 2 ya sering saya ketemu. Ketika masuk tiba-tiba ibu, belum gitu. Nah, mereka apa sih yang mereka lakukan itu? Mereka butuh kasih sayang dari kita. Tapi kan kita kadang risih. Oh, ini ada orang jalan kok ngikutin terus. Padahal itu mereka butuh. Ya karena mereka menganggap kita adalah orang tua mereka. Ini tentang. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa yang mendasari kita melakukan segala sesuatu? Nah, di sini sebelum ke motivasi manusia, di sini ada kita lihat video dulu. Kita lihat video terlebih dahulu. Oke. SPG. Oke, kita breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita connect dulu dengan biar nggak ngantuk, ini udah pada jam siang ini jam rawan. Sudah jam rawan. Undangannya yang dekat-dekat ini udah tinggal beli yang terakhir. Saya semua. Oke, Bapak Ibu bisa kita sejenak untuk melakukan ice breaking. Wah, ini belum connect ini kayaknya. Bluetoothnya sebentar Bapak Ibu. Mati Bu ya. Sudah Bu? Belum tampak di laptop saya. Sebentar, udah. Udah. Oke, yuk kita mulai Bapak Ibu. Berdiri. Oke, kita namanya adalah Cibi Marukocan. Mana? Oh, ini satunya Bu. Oke. Sepertinya Bu Roma kali ini Mbak.
Oke, semangat sekali nih baru. Oke, bagus lagi. Ini lagi viral juga ya? Berikan ke kiri. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan duduk kembali. Kita sudah bergoyang-goyang sejenak. Kita lanjutkan lagi untuk tadi sampai slide mana ini? Sampai ke udah positif sudah. Ini tentang motivasi kebutuhan dasar manusia sudah tadi. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, ini adalah hal-hal yang kita lakukan ketika motivasi kita untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu yang ada hukumannya, ada konsekuensinya, itu pasti motivasi yang pertama, saya melakukan itu supaya saya tidak begini. Nah, apa pertanyaannya pada motivasi yang pertama ini? Apa ya yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak datang tepat waktu, bagaimana? Kira-kira saya akan mendapatkan hal yang seperti apa? Ini pertanyaan ketika kita melakukan hal yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa ya yang kira-kira saya dapatkan kalau saya rajin? Karena kalau nggak ada imbalannya, saya nggak usah melakukannya lah. Nah, ini adalah dua motivasi dari luar. Sekarang kita lihat motivasi dari dalam. Kalau kita melakukan itu karena kesadaran diri kita sendiri, kita akan bertanya seperti ini: akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya nggak melakukannya? Kalau saya tidak bertanggung jawab terhadap siswa saya, berarti apa yang akan terjadi? Nah, itu yang terjadi ketika kita sudah memiliki motivasi intrinsik. Ini yang dua ini adalah motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang berikutnya ini adalah motivasi internal. Jadi Bapak Ibu guru bisa membedakan ya, kira-kira kalau kita melakukan hal itu, budaya positif itu karena menghindari hukuman, berarti kita belum melakukan dari dalam hati. Tapi kalau kita sudah percaya dengan bagaimana cara menghormati diri kita sendiri, maka mulai dari motivasi internal. Nah, ini ternyata yang ini adalah tingkat terendah manusia melakukan suatu kegiatan. Yang ini tingkat sedang, dan ini tingkat tertingginya. Nah, saya sendiri dan saya yakin juga Bapak Ibu guru masih sering melakukan hal ini dan ini. Betul begitu ya, Bapak Ibu? Sering sekali, kita masih sering sekali. Nah, sekarang posisi kontrol guru. Kita sebagai guru, ini ada 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Pernah nggak Bapak Ibu menghukum anak murid Ibu? Bapak Ibu? Pernah? Seberapa sering? Sering. Tuh, Bu Eka. Kira-kira ketika apa Ibu Eka ngasih hukuman? Ketika melakukan kesalahan. Ketika murid melakukan kesalahan, itu akan menghukum. Membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Kita bahas satu-satu. Penghukum. Nah, biasanya guru-guru yang masih menggunakan posisi menghukum, patuhi aturan saya. Awas kalau nggak patuhi. Sering ya, saya pun juga sering begitu. Kamu selalu saja salah. Bisa nggak sih nggak bikin kesalahan? Nah itu pasti selalu yang terakhir selesai. Nulis kamu tiap hari harus nungguin kamu. Saya sering ngomong seperti ini sama murid gue dari kelas 2 sama Ihsan, sama dulu Anugrah. Nah ini
Yang berikutnya kedua tadi terskip. Oke, yang kedua adalah sebagai membuat merasa bersalah. Ini kenapa kok tidak bisa ditampilkan nomor 2? Hukum sudah. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah nih. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kalimat seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan seperti itu pasti anak akan merasa, oh saya salah ya, kok saya sampai mengecewakan guru saya. Berapa kali Bapak harus membantu kamu? Nah, ini posisi merasa bersalah. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kayak gini? Sering kita ngomong seperti ini. Padahal niat kita adalah supaya mereka sadar, tapi ternyata itu akan membuat mereka merasa bersalah dan berkecil hati. Di beberapa negara di luar dari negara kita ada beberapa penelitian bahwasanya posisi kontrol membuat merasa bersalah ini bisa meningkatkan tingkat manusia untuk melakukan tindakan bunuh diri. Karena merasa saya sangat bersalah, saya tidak berharga. Nah, ini ternyata salah, tidak boleh. Yang berikutnya adalah posisi kontrol teman. Nih, kita berlaku sebagai teman, kayak bestie dengan mulut kita ini. Ayolah bantu ibu, ayolah bantu ibu demi ibu loh, kamu harus bisa. Nah, ini kita mulai merasa bahwasanya ini pendekatan yang paling efektif. Meskipun ini ternyata masih belum efektif. Ayo ingat, kalau tidak ada bantuan Bapak selama ini, kamu mau jadi apa coba? Nah, ini yang kedua. Ya sudahlah, kali ini nggak apa-apa, tapi nanti ibu bantu beresin. Nah, ini yang seperti ini posisi sebagai teman. Nah, yang berikutnya memantau. Memantau artinya kita bertindak berdasarkan peraturan. Ada konsekuensinya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Nah, yang terakhir ini yang paling efektif Bapak Ibu, manajer. Nah, dari manajer ini kita membantu mereka untuk mereka itu paham bahwasannya apa yang mereka lakukan itu memang kewajiban mereka, bukan tekanan dari kita, bukan tekanan dari orang lain. Itu posisi manajer. Nah, kemudian di disiplin konsep yang berikutnya ada keyakinan kelas. Ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas, punya kesepakatan kelas mungkin ya? Bapak Ibu ada yang punya kesepakatan kelas? Coba Ibu Saadah punya kesepakatan kelas atau tidak di kelasnya? Punya kesepakatan kelas? Punya. Buat bersama teman-teman? Bersama anak-anak. Jadi yang namanya kesepakatan kelas itu dibuat bersama siswa kita. Nah, kenapa kok kita membuatnya keyakinan atau kesepakatan, bukan peraturan? Karena kalau peraturan itu biasanya identik dengan hukuman. Nah, kalau keyakinan ini adalah kesepakatan kita bersama. Nah, kemudian yang berikutnya di sini cara membentuk keyakinan kelas. Nih, bersifat lebih abstrak, kemudian keyakinannya berupa pernyataan-pernyataan yang umum. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya diterapkan di lingkungan tersebut. Keyakinan kelas ini nggak boleh terlalu banyak. Jadi kalau kita bikin keyakinan kelas panjang lebar satu karton penuh, ini juga tidak efektif Bapak Ibu ternyata. Jadi keyakinan kelas itu cukup sedikit, misalkan membiasakan salam, sapa, senyum kepada orang lain. Nah, itu akan mudah diingat. Kemudian misalkan berdoa sebelum belajar. Nah, itu adalah keyakinan kelas kita yang harus kita yakini dan kita lakukan. Nah, keyakinan kelas ini bisa diulang, jadi ditinjau dari waktu ke waktu. Tidak harus bikin keyakinan kelas 1 tahun 1 kali. Nah, itu tidak efektif. Segitiga restitusi, ini yang terakhir. Ini adalah kode pendekatan yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan siswa. Proses menciptakan kondisi murid. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama kita menstabilkan
seperti video yang tempo hari saya bikin Bapak Ibu, mungkin Bu Rita, Bu Medi tahu ya, itu adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi ketika kita menghadapi anak yang berbuat salah, itu yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas mereka. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Makanya kita harus buat keyakinan kelas dulu, baru bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini ada video yang akan bisa membuat kita tahu 5 posisi kontrol kita. Nah, kita simak bersama Bapak Ibu video kita. Lima posisi kontrol oleh Ibu almarhum Diah Sasmiati Rajasa. Silakan Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang guru dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Siapa Iya yang Bu. mulai ini? Habis ibu saya udah bohongkan saya Bu. Iya. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ya Iya teman Bu. SD. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ya, karena besti jadi di Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. mantap. Oh iya. Iya, betul. Naren, Ini memantap. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling bagus Bapak Ibu, silakan dicermati. Posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu.
pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Oke Bapak Ibu, kita sudah melihat review posisi kontrol. Kira-kira menjawab pertanyaan dari Bu Dia, posisi mana yang paling ideal menurut Bapak Ibu? Berapa? Nomor 5 manajer. Itu yang paling ideal. Sekarang yang saya tanyakan, posisi yang mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan? 1 sampai 5. 1 dan 2. Menghukum beritahu berarti 1. Bu Siti 1. Berarti kita ini masih jiwa 1. Iya. Penghukum dan pemantau. Kalau saya lebih pemantau itu kita masih pakai bahasa yang lebih rendah dari penghukum, cuma kita masih tetap memberi konsekuensi sama mereka. Itu. Kalau posisi teman, ini pengalaman saya dulu pernah saya lakukan ketika saya masih ngajarin SMA. Itu bisa saya bestie-bestian dengan murid saya itu seperti Naren dengan bu gurunya, itu tadi masih bisa. Karena ngobrol dengan anak SMA itu berbeda dengan ngobrol dengan anak SD. Sama anak SMA itu bisa kayak gini, kita ngobrolnya dengan bahasa orang dewasa mereka sudah bisa. Tapi kalau untuk anak SD saya belum bisa melakukan posisi teman. Mungkin ada Bu Ami udah kayaknya posisi teman bisa akrab sama anak-anaknya, bisa akrab. Nah, tapi kelebihannya apa? Ya, kelebihannya ada, itu menuju identitas yang sukses. Tapi kekurangannya ternyata ada. Itu motivasi eksternal. Kalau tidak ada Bu Ami, mereka tidak ikut. Ya, mereka tidak ikut sama guru yang lain karena bestinya hanya Bu Ami. Nah, itu ada udah bagus, tambah sini. Nih, kan masih ada seperti itu. Murid kita pasti kalau ada guru tertentu yang merasa dekat dengan mereka, tidak akan ikut dengan guru yang lain. Nah, jadi dari posisi ini kita memang belum bisa Bapak Ibu. Kalau langsung ke posisi nomor 5 itu kita belum bisa. Tapi setidaknya dengan melihat seperti ini, dengan kita belajar seperti ini, kita tahu bahwa ketika kita menghukum anak, ini posisi saya sebenarnya lebih salah. Nah, tapi sedikit demi sedikit kita perbaiki sehingga nanti kita bisa mencapai ke posisi
Ini posisi ke manajer. Nah, kemudian di sini ada satu video untuk penutupan kita. Nah, di sini adalah video tentang penerapan segitiga restitusi. Kita kan tadi masih mengambang apa sih segitiga restitusi? Ini adalah videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Dawson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Ini adalah penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Bisa kita terapkan nanti ke siswa kita dalam menangani kesalahan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Ini adalah posisi langkah 1 Bapak Ibu, menstabilitaskan identitas. Artinya kita membuat penguatan ke mereka bahwa oh ya tentu kalau saya di posisi kamu juga pasti akan seperti itu loh. Jadi pertama ini kita membuat seolah sikap mereka itu wajar, nggak apa-apa, baik. Kemudian akan dilanjutkan ke langkah yang berikutnya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar,
mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Aduh ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gurunya bisa berperilaku begitu, tapi saya sendiri juga belum bisa. Ketika ada murid berantem, mereka menggebu-gebu, kenapa kau berantem? Itu tuh gini. Yang satu udah ngolok-ngolok lagi. Nah, kita biasanya nggak stabilkan dulu, kita langsung. Makanya jadi anak jangan nakal, jangan gini. Nah, biasanya kita seperti itu langsung. Nah, ternyata kita masih perlu banyak belajar Bapak Ibu untuk memahami siswa kita. Kalau kita melakukan yang seperti ini, saya yakin kita stabilkan dulu emosinya, mereka distabilkan dulu. Stabilkan, pasti bukan hanya anak-anak, kita sendiri ketika kita marah, pasti kita akan susah untuk berpikir yang baik. Pasti kita akan berpikirnya ya yang jelek. Nah, tapi ketika distabilkan dulu, istilahnya kalau istilahnya tensi darah itu diturunkan dulu. Jadi tensi darahnya diturunkan dulu, setelah stabil baru. Kalau orang sakit, orang mau operasi, darahnya tinggi, itu kan harus diturunkan dulu baru mulai tindakan ya Bapak Ibu. Sama seperti ini. Seperti ketika kita menghadapi siswa juga harusnya seperti itu. Kita stabilkan dulu mereka, setelah stabil kita ngomong bahwasanya mereka salah. Setelah itu baru kita ajak untuk memperbaiki ke depannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukan seperti ini. Kita harus belajar. Mari Bapak Ibu, kita jadi pendidik yang memang benar-benar murid akan merindukan kehadiran kita. Jadi tidak selama ini kan kita menjadi guru yang ketika kita tidak masuk sekolah, tidak masuk ke kelas mereka, anak-anak senang kan? Kita nggak masuk, yes, nggak masuk ngobrol. Nah itu anak-anak senang. Nah kita berupaya supaya jadi guru ketika kita tidak masuk kelas, mereka akan menanyakan, loh kok nggak masuk sih Bu? Pak Agus nggak masuk, Pak Arif kok nggak masuk sih Bu? Padahal saya sudah mengerjakan tugas loh, padahal saya sudah ingin ketemu loh. Nah, kita jadikan diri kita seperti itu. Kita belajar bareng-bareng Bapak Ibu. Saya juga tidak bisa, Bapak Ibu guru juga belum bisa. Mari kita belajar bersama-sama, kita saling sharing supaya kita bisa menjadi pembelajar yang bisa menuntun anak didik kita dengan baik. Karena kita sekali lagi sudah terlanjur masuk dunia pendidikan, sudah terlanjur jadi guru, mau balik karena bubar garisan ya mau balik kemana. Nah, kita gunakan kesempatan kita ini, kita sudah menjadi guru, yang kita gunakan kesempatan kita untuk menjadikan anak didik kita menjadi lebih baik lagi. Ini adalah video penutupan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita direfleksi. Saya minta 1 atau 2 orang menyampaikan refleksinya dengan menjawab pertanyaan romantik. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari nilai-nilai terkandung dalam budaya positif? Apa pembelajaran yang sudah Bapak Ibu peroleh? Apa harapan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi konsep inti budaya positif ini? Boleh 1 Bapak, 1 Ibu, boleh Bu Efrina, silakan Bu Efrina. Spike kita gimana ya? Bagaimana perasaan Ibu setelah mempelajari nilai-nilai terkandung dalam budaya positif ini? Tapi jangan menyampaikan perasaan ngantuk ya, Bapak Ibu ya. Karena kalau ngantuk itu kebutuhan dasar manusia, harus kita penuhi. Kita butuh kebebasan, nggak terkekang. Bagaimana perasaan Ibu setelah mempelajari nilai-nilai yang saya sampaikan tadi? Perasaannya bagaimana Bu? Apa merasa tertantang? Apa merasa bersemangat? Apa merasa oh saya masih seperti ini? Enggak begitu. Nyala nggak Bu? Nyala, ini bawain aja Bu. Yang jelas Bu, dengan tahun
diomongin seperti ini, saya merasa senang dan tahu. Tadinya kan metode kita ini biasanya menghukum. Insya Allah kedepannya kita akan belajar lebih bijak lagi, baik lagi, supaya antara guru dan murid ini sehingganya kita memberi hukuman yang ke berapa tadi yang ke manajer ya, dengan keramahan gurunya, kemudian akan menjadi anak tersebut semakin bersemangat dan berubah untuk lebih baik lagi. Semoga harapan kita semua sama ya dengan Mbak Frida. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih bijak lagi dalam menghadapi murid, sehingga bisa menciptakan murid yang benar-benar baik karakter maupun akademik. Satu lagi silakan Bu Amin, bisa Bu Amin. Kita dengarkan suara murid dari Bu Amin. Ini tiga-tiganya ya. Namanya refleksi harusnya tiga-tiga. Oke, refleksinya ya. Bagaimana perasaan dan selama belajar nilai-nilai yang terkandung dalam budaya positif. Banyak banget kekurangan-kekurangan kita di sebelumnya. Karena kita belajar ya, sama-sama belajar, jadinya kita tahu, perasaan kita jadi senang dan tahu apa yang akan kita lakukan ke depannya seperti apa. Seperti itu. Harapannya kita dapat merubah kelakuan atau sikap-sikap guru kita yang biasanya jadi penghukum, jadi teman, itu kita lebih tingkatkan lagi untuk jadi guru yang manajer gitu. Amin. Bu Amin, terima kasih Bu Amina atas refleksi hari ini. Untuk kegiatan, karena kita sudah mencapai refleksi, berarti kita sudah sampai di penghujung acara diseminasi budaya positif kita. Ada dua kata bijak kita hari ini. Yang pertama adalah setiap individu memiliki peran dalam menciptakan budaya positif. Mari kita mulai dari diri kita. Ingat tadi ya, yang bisa mengontrol diri sendiri adalah diri kita sendiri. Jadi nggak usah kita mikir orang lain. Yang penting kita dulu ciptakan budaya positif dulu nih dari diri kita. Baru nanti akan kita tularkan. Kalau kita langsung mengajak orang lain, ini kita siapa? Kita itu lingkar pengaruhnya itu belum banyak. Jadi ya diri kita sendiri ini. Nah nanti kalau ada rekan-rekan yang mengikuti itu bonus. Nah yang kedua, dalam setiap tindakan kita, mari kita tanamkan nilai-nilai budaya positif yang membentuk karakter generasi masa depan. Karena kita sekali lagi adalah pendidik sebagai kiblatnya. Jadi kita sebagai kiblatnya, ya kita juga harus punya kiblat. Apa kiblat kita? Ya kiblat kita harus menuju ke nilai-nilai kebajikan tadi. Ingat, satu kata yang pernah saya sampaikan dan sering saya ingat bahwasanya tenang saja, kita tidak akan tersesat selama kita masih ingat kiblat. Kalau kita ingat kiblat tidak akan tersesat. Tapi kalau kita sudah lupa kiblat, ya lupa segalanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasi hari ini. Kita sampai di ujung acara ya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama hari ini, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru. Untuk penyampaian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu datangnya dari Allah. Kalau ada kurangnya pasti dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.